Nabi Muhammad itu berfungsi sebagai orang yang mengajak untuk beriman kepada Allah. Ya, untuk taat kepada Allah. Nah, iman dan taat ini biidnih, atas izin Allah. Iman dan taat itu biidnih, atas izin Allah, bukan izinnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad tidak punya izin, tidak punya kekuasaan untuk menjadikan seorang beriman dan taat kepada Allah, apalagi ulama, apalagi kamu. Jadi kalau kamu membawa orang untuk beriman kepada Allah, kok kamu katakan, aku loh sudah membawa ribuan atau puluhan atau 3 orang sudah masuk Islam melalui tangan saya. Itu artinya kamu melangkahi kekuasaannya Allah. Kan banyak tuh ulama-ulama yang mengagung-agungkan dirinya karena sudah membawa orang masuk Islam. Loh, itu nggak atas kamu. Nggak atas namamu mereka masuk Islam, tapi karena Allah memberi hidayah kepada mereka. Nah, sehingga ketika pada satu saat Nabi Muhammad itu ingin sekali menjadikan paman, 2 paman daripada Nabi Muhammad untuk masuk Islam. Yang pertama paman Hamzah, yang kedua paman Abu Lahab. Itu nggak bisa Abu Lahab masuk Islam. Meskipun Nabi Muhammad itu berdoa, berkeinginan, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Karena yang punya izin, yang punya kekuasaan untuk memberikan hidayah itu adalah hanya Allah. Sama halnya taat tadi. Ada orang Muslim kemudian sudah Muslim ngaji semacam ini, kok kemudian kita mengatakan taatnya mereka itu karena ngaji saya. Itu juga tidak bisa semacam itu. Ngaji ini adalah perantara. Perantara untuk apa? Untuk mendapatkan hidayah. Untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, ngaji ini bukan untuk tempat yang ngaji itu menarik orang untuk menjadi hebat atau menjadi beriman dan taat. Semuanya adalah Allah. Jadi kalau ngaji itu diniati saja ngaji atas perintah Allah, paham tidak paham urusannya Allah, mereka suka nggak suka urusannya Allah, yang penting kita sudah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kamu ngaji, terus kamu pinter, itu bukan hak saya. Kamu ngaji, kamu bodoh, itu juga bukan hak saya. Itu urusan kamu dengan Allah. Yang penting saya ngaji aja tuh. Penting saya ngaji aja. Tetapi ada sebab yang notabene menjadikan kamu bisa menjadi dapat hidayah. Beberapa sebab itu adalah hati saya dan hati kamu. Kalau hati kamu ngaji, tadi pingin pinter, terus kemudian pingin mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah, ana inda doni abdi, gitu ya. Ana inda doni abdi. Allah ada dalam perasaan kamu. Kalau kamu yakin tadi kamu pinter kalau ngaji, insya Allah Allah kasih kamu kepintaran. Tapi kalau sebaliknya ngaji hanya pingin, nggak dimarah-marah, ngaji karena malu, maka ya nggak ada apa-apanya. Pulang ngaji nggak bisa merubah sikap. Perbuatan jeleknya terus dilakukan, perbuatan baiknya terus berkurang. Nah ini sangat-sangat memprihatinkan. Sangat-sangat memprihatinkan. Apalagi yang ngaji itu sudah tidak niat ngaji untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tidak niat ngaji untuk menghilangkan kebodohan. Justru ngajinya pingin yang lain. Apa? Iso ketemu koncone.
Engko nek ngaji iso ngobrol-ngobrol, iso guyon-guyon. Ini bukan malah hidayah yang didapat. Ini justru laknat. Karena wad'u syai'in khairu mahalihi dolimun. Ngobrol-ngobrol itu boleh kalau tempatnya. Kalau ngaji dibuat ngobrol, itu enggak tempatnya. Kalau ngaji buat ngerasani, itu bukan tempatnya. Apalagi ngaji dibuat untuk pacaran. Nah, itu jelas laknat, bukan syafaat. Bukan pertolongan dari Nabi, meskipun itu di sholawatan. Tempat sholawatan kok digunakan untuk pacaran. Cekel-cekelan. Nah, pasti laknat. Bukan syafaat. Ya, bukan syafaat. Tempat ngaji kok untuk nyolong. Bukan syafaat tapi laknat. Bukan pertolongan tapi laknat. Tempat sholawatan kok digunakan untuk nyolong. Ini pasti laknat. Nah ini, jadi wada'iyan ilallah. Nabi Muhammad itu berfungsi sebagai mengajak umat untuk kepada Allah. Nah setelah Nabi Muhammad meninggal, siapa yang menjadi pewaris para nabi? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama lah yang akan mengajak kita untuk mendekat kepada Allah. Untuk beriman kepada Allah, untuk mendapatkan hidayah dari Allah.